Oke, baik. Materi yang terakhir akan kita mulai lagi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada peserta PKPA, apakah sudah makan? Ini masnya sangat semangat sekali ya. Makanya berapa mas tadi mas? Oh satu kali, saya kira tiga kali. Kok semangat banget gitu? Oke, ini langsung boleh ya kita mulai lagi materi yang terakhir kita? Boleh nggak nih? Oh, oke, harus semangat ya. Banyak yang tanya dan harus banyak yang aktif. Karena materi kita pada hari ini tuh sangat luar biasa. Oke, materi kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Sumarsono, SHMKN, yang mana tema materi kita pada hari ini yaitu penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, yang mana nanti berakhir pada pukul 15.30 Bapak. Mungkin nanti ada waktu sekitar 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, baik langsung saja kita mulai materi terakhir tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sumarsono SHMKN. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat ya. Moderatornya cantik, sudah suaranya bagus. Saya pun tadi ngantuk, nggak jadi ngantuk itu. Sepakat nggak kalau Kasa ngomong cantik? Wah, udah itu Mbak. Ada. Saya sama semangat tadi mau ngantuk, nggak jadi ngantuk Mas Jupri. Nggak sah kopi Mas Jupri. Jadi saya Joko Sumarsono, cukup lama saya menekuni profesi ini. Dan terakhir saat ini saya menjadi Ketua Komisi Pengawas Advokat Surabaya, mendampingi Pak Dianto. Yang terima kasih ya Pak Dianto ya. Jadi itu semacam berfokus pada etika profesi. Ya, etika ternyata penting ya. Ini penting betul. Ya, saya hari ini disuruh ngajar itu, dulu saya di sini macam-macam Pak Joko suruh ngajar etika profesi. Ya, itu. Karena attitude itu penting. Ya, Mbak. Saya sampaikan jadi saya akan mandi dari sini juga. Untuk sekian kalinya saya sampaikan bahwa hari ini saya juga masih diberi tugas untuk materi penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Jadi penelusuran hukum ini adalah perlu sekali diperlukan ketika kita akan membuat suatu gugatan, khususnya gugatan perdata. Kita spesialkan di sini. Jadi melakukan pencarian atau penelusuran hukum adalah melakukan pencarian atau melakukan penelitian terhadap materi dalam suatu kasus itu. Hukum apa yang akan kita terapkan? Hukum apa kita terapkan? Ya, jadi jangan salah. Jadi materi ini apa yang kita siapkan. Kalau ini mengenai masalah perjanjian, masuk di sana apa? Hibah ada. Ya, wasiat ada, sewa menyewa ada, jual beli ada. Dalam konteks demikian nanti akan dipisahkan juga. Kalau jual beli dengan mengenai barang tetap itu juga ada, barang bergerak juga ada. Ya, barang tetap apa? Umpamanya jual beli rumah. Itu PP 29 PP nomor 24 tahun 97 sekarang sudah dirubah. Tahun 21 sudah dirubah dengan PP nomor berapa itu, ya. Ya, sudah dirubah. Kalau dokumentasi hukum yaitu pengumpulan data, ya. Pengumpulan data apa data yang kita peroleh itu nanti kita sinkronkan dengan yang ada dalam materi yang ada dalam data itu, kita matchkan dengan ini karena datanya adalah buktinya ini, nanti kita coba kaitkan dengan ketentuan hukum yang akan diberlakukan. Artinya apa?
data hukum ini kaitannya dengan eviden. Eviden itu adalah bukti. Nanti bukti akan kita bahas di pasal 164 HIR, ya. Itu ada bukti-bukti, nanti akan kita bahas sekilas saja. Artinya apa? Kita nanti mungkin season kedua nanti saya mungkin hanya cukup 1 jam. Nanti kita tanya jawab, ya. Setuju ya, gitu ya. Oke, jadi kalau ini sudah pengumpulan data 164 HIR, ada pasal 284 dari BG, nanti di hierarki itu ada di mana? Yaitu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, ya, terutama di pasal 7. Apa itu? Di sana sudah dijelaskan tentang hierarki perundang-undangan. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya undang-undang telah direvisi itu, ya. Istilahnya di amandemen. Di bawah ada juga, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Ini semua ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan gugatan sebagai channel atau patokan. Oh, ini berarti melanggar ini di sini. Ya. Undang-undang yang terurut di sini ini kalau dulu ada teori dalam ilmu tata negara itu ada, mungkin saudara baru kuliah dulu, ada namanya teori Han Kelsen. Ya, ada namanya Stephen gitu teori. Ada. Jadi peraturan yang bawah tidak boleh melanggar peraturan yang atas. Ya, itu kuncinya di sana aja. Saya kira ini sudah enggak masalah. Ya. Sekarang bagaimana teknik penelusuran dan dokumen hukum? Dapat dilakukan secara manual. Ya, cari. Ya, di studi perpustakaan juga bisa. Ya, melalui internet sekarang lebih pintar daripada saya ini, ya. Internet sudah. Terus yang kedua adalah memohon informasi kepada badan publik secara tertulis menyebutkan tentang objek yang akan dimohon kemudian untuk apa. Nanti ini menjadi sesi menarik, ya. Nanti kita akan coba lontarkan di sini. Ada peraturan yang menjerat di membelenggu. Adanya undang-undang keterbukaan informasi ini. Jadi sekarang apa kewajiban badan publik? Di pasal 7 disebutkan, ya, di Undang-Undang 14 tahun 2008, yaitu badan publik wajib menyediakan, pemberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Ini tolong ya, frasa ini tolong nanti saya diingatkan nanti kalau belum, ya. Jadi selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Ya, ini mamanya tentunya berapa kekuatan akan negara kita, angkatan laut kita punya apa, itu tentunya nggak boleh. Ya, yang jelas saya hanya sedikit ingatkan bahwa ketika di revolusi di Iran, ya Mbak, itu Mbak, ingat ya, di Iran ada revolusi yang namanya Khomeini, ya, tahu ya itu ya. Itu saya dengar dari teman yang di militer itu, kekuatan armada 7 Amerika sudah mengepung adanya kidnapping Sandra waktu itu. Ya, kidnapping itu dicitru, katanya kekuatan armada 7 Amerika itu sama dengan kita. Hebat enggak? Itu dulu gitu najanya. Pernah saya sampaikan waktu saya memberikan materi di Hang Tuah, saya sebutkan itu aja teman-teman militer dari TNI AL. Betul, iya Pak. Bayangkan itu. Armada 7 Amerikanya seperti itu. Ya. Tuh, kita baru membeli senjata aja sudah pada teriak karena ya macam-macam penafsirannya, ya. Tuh, tanda itu yang saya sampaikan. Jadi kalau ini memang nggak boleh. Saya sepakat kalau ini. Berapa kekuatan personil Polri yang ada? Jangan. Karena masalah keamanan negara. Hal ini memang kalau ini saya sepakat. Nanti yang lainnya nanti kita bicarakan. Oh, sorry. Badan uji wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Ya. Jadi fair di sini. Artinya apa? Artinya ya apa adanya. Harus jujur di sini itu. Ya, honesty. Jadi kunci hidup dan kehidupan dalam bertata negara adalah kejujuran. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang gini Mbak,
Antarane ati, lati, lan pakarti itu harusnya biji jadi siji. Loh ini dalang ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa yang diucap di dalam hati diucapkan, itu harus dilakukan seperti biasa. Jangan ada sikap esok dele sore tempe itu jangan. Itu terserah pokoknya Anda sendiri nabi sekali. Ini juk-juk aja biar nggak ngantuk ya. Itu aja. Jadi jangan menyesatkan. Itulah konsekuensi. Konsistensi itu adalah perlu bagi seorang yuris, lawyer juga gitu. Ya. Oke. Kewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Ini pasal 7. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Jadi sekarang kita lihat perkembangan ini. Kita bagaimana melihat dalam perkembangan informasi ini, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung itu juga dapat dilihat. Ya. Kita belajar dari sana juga bisa. Yang sudah jurisprudensi termasuk. Cuma ini nggak bisa pakai bukti karena tulisan itu ya. Itu aja suatu bentuk dulu sulit sekali. Saya merasakan itu. Dah. Saya merasakan itu sulit mencari itu. Sehingga kalau dulu agak tertatih-tatih seperti saya dulu ngalami itu ajar. Kalau ini enggak, kalau anak-anak itu. Sorry, nanti dikira kampanye sacet tadi ya. Sorry. Cepatlah pokoknya cepat. Pokoknya cepat, cet. Udah. Sekarang cepat gitu. Itu ya. Kadang-kadang nggak sadar gini ya. Itu ya. Ya. Coba ya. Pokoknya cepatlah pokoknya itu. Iya. Pokoknya itu cepat juga saya betul-betul. Saya merasa ya untungnya adik-adik inilah yang baru ini. Duh jangan harap itu. Cari aja sulit itu kalau kita nggak berteman baik dengan teman-teman dari pengadilan. Itu lirik aja. Itu karena hubungan baik dengan teman-teman. Makanya silaturahmi hubungan baik itu perlu dijalin. Ya. Itu aja. Terus berikutnya adalah pasal 52. Badan publik dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik sengaja wajib atau atas permintaan sesuai undang-undang. Jadi boleh kita minta itu. Ya, bagaimana kalau tidak melakukan? Ini didenda. Ya, dapat dilakukan denda 5 juta atau 1 tahun pidana itu kurungan. Pidana kurungan di pasal 10 kalau nggak keliru ya. Pasal 10 KUHP itu ada jenis perkara, jenis hukuman. Sudah ada. Ini sebenarnya, ini ancamannya sebenarnya sudah mulai bagus. Nanti saya sebutkan agak sakit hati saya yang dengan peraturan-peraturan menteri yang baru itu. Saya sebutkan nanti. Cara mengajukan gugatan itu Perma nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi. Ya, oke. Jadi saya mungkin membawa ini Mbak. Ini mungkin Mbak ya. Ini ada yang baru. Saya semangat ya. Bagaimana kalau pejabat publik itu tidak memberikan informasi semacam ini? Ya digugat. Aturannya di Mahkamah Agung tadi. Ya. Tapi sekarang kayaknya ya ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mengapa? Karena institusi pemerintah itu masing-masing membuat belit sendiri, membuat kebijakan sendiri. Suatu contoh, BPN itu menerbitkan yaitu peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini membelenggu kita untuk saya ngomong baik-baik semacam ini terbelenggu di sini. Contoh kasus, kalau BPN tidak mau mengajukan, kita minta Pak sertifikat jalan angkasa nomor sekian berapa? Argumentasinya apa? Ini bukti saya. Ini untuk keperluan pengadilan karena ini adalah mereka itu sebagai tergugat nggak mau bayar atas utang kepada saya. Ini dulu boleh. Sekarang pengadilan nggak bisa. Nggak bisa. Pengadilan tidak mau menerima
gugatan yang tidak sip nomor dan letak sertifikat. Makanya dengan cara ini sebetulnya. Jadi benar sinergis. Dan ini terbit ini, peraturan menteri ini tidak boleh memberikan data-data yang ini dipandang tadi apa? Dipandang sebagai tidak termasuk gugatan, tidak masuk yang dapat diberikan. Masuk ini. Yang tidak bisa diberikan di Banjarnegara adalah satu, berapa kewajiban membayar. Kalau ini ganti rugi itu berapa? Oke kalau gitu. Ya. Itu oke. Ya, HGU apa diberikan berapa kita pemerintah diberikan kompensasi pada ini. Oke kalau itu. Tapi satu hal mestinya yang di sini tidak boleh itu adalah tidak boleh meminta data tentang buku tanah dan ini buku tanah dan surat ukur termasuk. Sertifikat kan terdiri dari dua toh, gitu Mbak ya. Apa? Buku tanah dan surat ukur. Gak boleh, ini kan satu kesatuan. Ini, silakan Anda saya beri jalan untuk ini. Dikritisi nanti. Berarti apa? Ini membelenggu. Tapi apa solusinya? Gugat aja di Komisi Informasi atau kepada Mahkamah kepada ini, kepada pengadilan sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2011. Saya kasih jalan. Kalau ini ngomong ini masalah profesi, ini pekerjaan. Kalau mau pekerjaan berarti dapat duit, itu aja sudah. Gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Kita harus bangga, kita harus punya terpanggil komitmen saya untuk memasalahkan ini. Nah, ini dicoba dibicarakan ya. Ini di sini adalah di satu sisi tidak ini. Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses ini. Informasi publik yang wajib bersedia setiap saat di mana informasi publik yang harus diberikan atau dasar permintaan ini. Ini kan keharusan bertentangan dengan ini. Jadi frasanya bertentangan. Ini jelas. Ya, silakan nanti problem solving ada di sini. Kita lanjut. Tata cara mengajukan dapat di Komisi Informasi dan kepada pengadilan negeri itu juga menerima ini. Ya, kan ini sudah bagus ini lah. Perkembangan yang ada. Kita lanjut aja ya, gitu ya. Jadi sekarang karena masuk, kalau ini sudah ada dokumentasi hukum, ya, ada dokumentasi ini data, ya, jadi dokumen data itu sudah ada, maka kita akan menyampaikan kira-kira gugatannya akan dilarikan kemana. Ingat, dalam perkara pengadilan perkara sipil itu ada dua, jadi ada volunteer. Volunteer adalah permohonannya. Apa permohonan ini mengenai yang beberapa hari disampaikan ini di nama itu namanya Muhammad Sadikin pokoknya gitu ya. Ada M Sadikin di dalam akte kelahiran M Sadikin, di dalam KTP Muhammad Sadikin MOCH. Tapi dalam akta sudah tadi akte kelahiran dalam KTP biasa dalam ini di ijazah juga ada juga dalam paspor, betul itu ada juga itu. Bagaimana caranya ini? Ajukan perubahan itu. Jadi nama M Sadikin itu adalah sama dengan Muhammad Sadikin, pamannya gitu. Muh ada MUH, ada MOCH, ada M saja. Ya. Jadi bisa diajukan nama ini adalah sama. Supaya tidak ada perpandangan, ini kan beda person. Jadi dapat dikatakan error personal nanti ya di sini ya. Jadi orangnya adalah sama. Dan ini kalau terjadi demikian, dia diajukan ke pengadilan, ini akan dirubah paspor itu sudah dirubah. Kalau enggak bisa keluar negeri Anda. Enggak bisa umroh, enggak bisa apa-apa lah sudah. Advokat itu keluar negeri sudah jaya itu sudah seperti sini pulang ke Gresik itu aja lah. Ya, betul itu sudahlah. Oh, sudah garis tangan ngomong garis tangan ya.
Pinter sudah saya percaya, tapi garis tangan nggak bisa ngomongkan, ya. Dah, kalau sudah ngomong itu nggak bisa Mbak, itu Mbak, ya. Dah, namanya, dah itu sudah nggak tahu, pokoknya itu, mulutnya lunyu Mbak, kayak oli loh Mbak, kadang-kadang itu. Betul itu, betul, saya ngalami, udah saya ngalami. Ya itu. Yang kedua apa? Kontitiosa. Ini gugatan pihak. Jelas ini pihak, ya. Terhadap pihak penggugat dan tergugat. Kalau satu tadi namanya permohonan, ya. Pemohon dan permohon boleh, ya. Jadi sifatnya apa? Kalau ini dalam bentuk volunteer, ini putusannya menjadi deklarator. Deklarator itu menyatakan bahwa nama ini adalah sama dengan ini. Ini dapat juga terjadi pada permohonan ganti nama. Ya. Namanya Bambang Nurdiansah namanya. Wah, nasibnya kurang bagus, diganti Bambang Utomo, namanya gitu. Bisa juga gitu. Boleh gitu. Ke orang Jawa pakai selamatan. Ya. Halo, kalau orang Jawa pakai selamatan itu, di sini boleh mengajukan permohonan ini. Ya. Ada, saya punya teman cantik, dikawin orang Belanda, ya, namanya Aminah. Itu karena dia cantik Belanda dan bulan sprakennya bagus, ganti. Pak, nama saya ganti, Mince. Boleh, ya. Boleh nggak boleh Mince boleh. Cantik orangnya. Itu boleh, ya. Boleh aja sih itu. Namanya boleh. Namanya ya dulu belum kelihatan cantik, tapi sudah di Belanda perilakunya juga beda, punya duit, ya kesana ngalah kayak putih aja gitu ya. Itulah. Itu boleh diganti Mince boleh kok. Saya punya teman itu ganti Mince ya Mince gitu sudah. Saya nggak menyanyikan Aminah aja mau ganti itu nggak boleh itu. Itu standar asasi manusia di sana tadi, ya. Sarmiatun menjadi Mia, nggak apa-apa, Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kata Shakespeare ngomong what is the name gitu. Gitu dah. Apa artinya nama? Tapi kalau di sini juga ada untuk sebuah nama itu gitu, Mbak ya. Ya itu. Oke, biar nggak ngantuk. Yang kedua, apa terhadap gugatan yang termasuk dalam bentuk kontitiosa, ini ada dua putusan tadi. Ada yang putusan kondemnator, itu adalah perubahan. Ini menjadi ini. Ini yang sering saya sampaikan. Dua ketika saya pernah ditelepon klien saya, pengadilan itu nggak dapat diharapkan, Pak. Mengapa? Ini loh Pak, lihat saya dikirimi itu. Perkara gini nggak bisa dilaksanakan gimana? Saya putar balik. Oh, mengapa? Gugatannya keliru. Karena tidak ada gugatan itu menyatakan menghukum tergugat atau siapa saja mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah milik penggugat. Itu. Ya, kalau itu harus komplit, menghukum tergugat, mengosongkan tanah tersebut untuk diserahkan pada penggugat. Loh kalau sudah terjadi pihak ketiga bagaimana? Ini termasuk ini nggak bisa. Kalau gini apa? Kesalahan dari teknis pembuat gugatan. Kalau pengadilan nggak melaksanakan, ya benar juga. Nyalakan pengadilan nanti. Itu loh, itu yang terjadi. Oke, kita boleh nyalakan pengadilan. Tapi kalau ini demikian, ini bukan terjadi. Saat itu saya telepon klien saya, kapan ketemu? Ini kita jelaskan. Keliru itu. Kenapa? Menghukum tergugat untuk meletakkan tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan beda pada penggugat. Loh, tanahnya sudah pada orang lain kok. Nah, kalau sudah demikian gimana? Ya dimulai lagi. Majukan gugatan baru lagi. Nunggu sampai berapa tahun kemudian. Artinya apa? Ini adalah kekeliruan dalam membuat gugatan. Saya nggak mau kekeliruan, jadi kurang lengkap lah. Jadi nggak termasuk ini. Nah, konsep itu menghukum. Ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk dalam tata sudah
Itu maksudnya bukan sini Mbak Media dan sebagainya. Ada satu hal lagi ini Mbak ya. Ya ini tentang teknik pengujian gugatan. Betul ya. Itu di pasal 118. Teknik pengujian gugatan ini ada di mana? Satu, di tempat tergugat itu berada. Dua, di tempat salah satu tergugat itu berada. Di tempat ya barang tetap itu berada, berarti tanah ya itu ya. Atau domisili. Domisili biasanya di akte notaris disebutkan adanya kesepakatan mengajukan gugatan di mana nanti apabila ada sengketa. Itu di sana di mana itu ada. Kuncinya di sana ada. Kalau enggak keliru, ya ceritanya beda lagi nanti. Nanti akan saya singgung tentang bagaimana konsekuensi dari teknis membuat gugatan yang keliru. Ya nanti paling gugatan di NU. Ya. Ini bukan Gus Dur ya, bukan Gus Dur. Ya. Kalau NU-nya itu ya, saya juga sepakat kalau NU, tapi ini bukan. Kalau itu bidang 9 lah yang jelas. Kalau NU ini adalah need on fantolog, berarti tidak dapat diterima. Ya, pahami dulu bukan NU itu, tapi NU, NU lah itu ya. Ya, oke ya. Yang berikutnya Mbak. Ya, itu mungkin saya di sini ada. Jadi apa pantai dalam gugatan itu? Gugatan itu ada 4 ya. Satu, gugatan itu adalah perbuatan melamar hukum. Ya, di onreh maktah dan ada juga onreh maktah overhidat. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dan perbuatan hukum dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Onreh maktah overhidat. Jadi dalam hal kedua ini, ya, ini ketentuannya di pasal 1365. Kalau gugatan dilakukan oleh pemerintah sekarang itu, kalau pejabat negara, pejabat pemerintah, overhidat, ini kewenangannya sudah dialihkan atau dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perma nomor 2 tahun 2019. Hati-hati ini ya. Dulu gugatan tanah ini ada 2 di PTUN itu ada tidak sah atau batal. Sudah ada materi PTUN sudah ada ya, Pengadilan Tata Usaha belum. Nanti ada 2 ini. Tapi sekarang ada perluasan menang. Ada namanya perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Onreh maktah aidat ini sudah melakukan sana. Itu adanya apa itu? Tidak sah dan sebagainya ada AUPB itu ya, AUPB itu nanti bisa dijelaskan itu. Tapi sekarang sudah ada di sini. Nah, hati. Tapi berbeda apabila perbuatan melanggar hukum itu tidak ada besiking, tidak menerbitkan besiking atau keputusan, beda. Namanya apa? Tahu-tahu Satpol PP bongkar rumah itu, ya tahu. Oh ini bongkar. Apa? Karena itu dilihat nggak enak lah gitu, nggak boleh. Dulu ada kasus orang itu zaman Orde Baru ini ya, orang itu di sepeda motor itu di Tunjungan itu keseret namanya mobil pemadam PMK itu ya, seret. Itu dikabulkan oleh hakimnya. Kebetulan saya juga masih muda-muda gini, dulu saya juga mendengarkan aja itu. Ibu itu saya kabulkan Dek. Gitu Bu, iya. Karena apa? Gak benar, kasihan dia. Itu perbuatan melanggar hukum oleh dinas kebakaran. Kena kita akan bayar itu. Ketika zaman Orde Baru itu jangan diharap hakim berani, hanya satu-satunya itu yang berani. Bisa dihitung berani. Makanya beruntung Anda itu sekarang itu. Kalau ini kembali ke sana itu sudah Anda itu mesti takut lah, afraid kamu. Takut. Ini yang saya alami sendiri saya. Iya. Itu yang dikabulkan kok berani Bu. Iya sudah, usaha perempuan itu yang itu. Kalah dia, kabulkan itu. Biasanya nggak ada yang berani. Gitu. Itu. Nah, yang kedua adalah gugatan bahan prestasi.
Investasi itu ingkar janji. Dalam bahasanya itu Lord almarhum Didi Kempot itu namanya cidro namanya gitu. Ya, itu yang paling mbak-mbak mas-mas nggak seneng kalau di cidro gini. Ya, cidro, talent dewe lah nggak percaya itu ya. Jadi cidro itu paling nggak seneng gitu. Yaitu terhadap kenyataan hukum demikian, itu kalau ini perjanjian masuk aja ke sana sudah. Ban prestasi. Nah, jangan lama melanggar hukum makan di NO nanti. Ada diterima. Jadi kuncinya di situ aja. Pokoknya itu perjanjian masuk aja sudah. Ban prestasi masanya. Ya. Ada juga ketentuan mengenai ini anjas rihman. Baru ya itu di pasal 1359 kalau nggak keliru gitu. Dan ini jarang. Manifestasi perbuatan melanggar hukum Anda sudah tahu semua, banyak dibicarakan di kampus dan sebagainya. Anjas rihman itu baru juga, baru digali. Artinya apa? Ini banyak rekening yang masuk di nyasar. Taruh aja A kirim ke rekening si B, tapi kleru nolnya itu 3, ternyata anggap 8, kleru duleknya. Masuk ke rekening orang lain. Duh, kamu nggak ngasih, jadi nggak kasih termasuk ke 08. Berapa? Berarti yang rekening yang masuk pada saya tadi, ini saya nggak bisa dipidana. Saya nggak tahu kok. Nah, ini gugatannya Pak Anjas Rihman. 1359. Ya boleh. Saya kan nggak ada unsur 365 kan nggak ada, 1365 nggak ada, bahan prestasi nggak ada. Ya, itu. Tapi ada satu hal lagi adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini ada perjanjian A dan B ini bagus, sudah A itu ada kesepakatan satu usaha itu bagus. Ya, taruh aja buka restoran lah. Ya. Restoran selesai dan sebagainya itu. Ternyata si A ini punya hobi baru. Apa? Setiap ada pertandingan sepak bola dia datang, lihat. Ada Persibaya main di sini lihat, di Solo lihat, Jakarta lihat, sehingga usaha itu nggak bagus. Pokoknya bonek mania lah itu. Ada sepak bola di Asia ini lihat sehingga raja ini perusahaan yang usaha depot yang bagus ini nggak bisa jalan akhirnya karena dia yang bisa ngawasi koki dan sebagainya. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang. Banyak contoh lain. Umpamanya apa? Umpamanya dia narkoba. Itu kalau itu jelas boleh. Seneng main, gitu. Main mata nggak apa-apa. Kalau main uang kan berat. Ya. Judi ya. Judi di pasal 303. Gitu. Ya. Boleh judi online kan is dangerous gitu ya, bahaya gitu. Ya. Jadi itu salah satu perkembangan dalam ilmu untuk mengajukan gugatan itu. Ya. Jadi penyalahgunaan wewenang. Nah. Ya, Mbak. Oke, sekarang ya ini mantu kan sudah sebut tadi ada surat kuasa. Jadi surat kuasa itu disebutkan di situ. Sudah masuk tadi sebelum ini sudah masuk ini surat kuasa dulu. Jadi surat kuasa itu pemberian kuasa. Ya. Saya ingin yang menarik di sini. Pemberian kuasa itu dulu ada di perjanjian buku 3BB ya. Di pasal 1792 itu sampai berikutnya itu ada. Pemberian kuasa adalah antara A dan B itu mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu itu. Dulu pemberian kuasa itu tidak harus antara pemberi dan penerima kuasa itu harus tanda tangan enggak. Ya. Itu menjadi debatable sekarang. Tapi sekarang ada yang ngomong gitu. Nah, dalam konteks demikian sebetulnya kalau pemberian kuasa itu mestinya kan NCD of Conscom, jadi perjanjian sepihak. Ya. Tidak perlu surat kuasa. Ini mesti kalau panitera itu mesti tanda tangan itu, dan ini kadang-kadang hakim yang masih nggak apa-apa, bener itu. Boleh dia aja penerima kuasa nggak perlu tanda tangan boleh. Nah, tapi untuk SIM-nya sekarang tanda tangan semuanya.
Kan kuasa itu perjanjian, gitu ya. Perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak untuk laksana. Padahal di dalam pembuatan akte di notaris itu ada namanya eh, pemberian kuasa tanpa hadirnya pihak penerima kuasa. Nanti kan ingat saya ini agak lupa. Jadi kalau A di Medan memberi kuasa pada saya, boleh tidak ada notaris itu. Itu memberi kuasa pada saya untuk urus perkara ini boleh. Itu. Yang kedua adalah somasi. Somasi itu memang trennya ada somasi itu adalah barangkali dengan somasi itu dibuat perkara itu bisa selesai dengan musyawarah. Nah, itu somasi unmaning gitu ya. Saya sampaikan kalau membuat somasi jangan sampai kalau dalam waktu 1 kali 24 jam harus menyelesaikan. Janganlah. 2 kali 24 jam harus selesai. Polisi aja manggil 3 kali 20 jam. Undang-undang itu. Tapi kadang-kadang teman-teman itu demikian. 1 kali 20 jam harus diselesaikan. Ya kalau pas ada di kalau nggak ada. Jadi idealnya gimana ya seminggu lah. 8 hari atau itu aja. Itu normanya demikian. Tadi membuat suatu somasi. Ya. Sudah dibuat somasi, nanti kita bisa menganalisa tadi dengan mengajukan gugatan yang saya sebutkan tadi. Bahan prestasi, perubahan penanganan hukum, dan sebagainya. Oke ya. Tentang tempat tinggal sudah. Ya, kalau sudah diajukan gugatan, ini ada mediasi Undang-Undang Perma nomor 1 tahun 2016. Dulu Perma nomor 1 28. Ini sumbernya di pasal 130 HIR. Saya dulu dapat bocoran ini, bocor halus ya ini istilahnya ya sekarang. Ini dari Prof. UI itu. Ini studinya di mana? Di Jepang. Studi bandingnya di Jepang. Mengapa? Di Jepang itu hampir tidak ada perkara yang disu ke pengadilan. Jadi untuk damai-damai aja di Jepang itu. Jadi mediasi yang terbit ini adalah upaya dari penjabaran pasal 130 HIR. Ya. Dulu ada namanya court carding dan sebagainya itu ada. Sekarang kan perkembangannya kan itu. Ada gugatan sederhana dan sebagainya itu kan 500 sekarang Pak ya. Gugatan sederhana pihaknya 1 itu kan ada. Gugatan sederhana itu saya waktu ketemu teman itu namanya court carding. Jadi sederhana inilah pokoknya. Gugatan sederhana ini sudah muncul dari undang-undang yang baru, perma yang baru itu. Jadi di dalam gugatan sudah ada mediasi, jadi ada jabat juga mediasi nggak bisa, berarti ada jawab jinawab. Jadi jawab ini saya berapa? Ada konvensi. Konvensi adalah materi dari menanggapi gugatan dari penggugat konvensi. Apa? Ada eksepsi, ada pokok perkara. Kasih tentang apa? Eksepsi itu macam-macam. Ya, di pasal 136 itu. Baik tentang kurang pihak, nebis idem, ya, error in personal. Tadi saya sebutkan awal tadi. Tapi nebis idem itu saya sampaikan. Atau gugatan privat, gugatan nebis idem ini maunya gini. Sudah saya sebut di sini. Apabila yang gugatan itu ditujukan di Surabaya, tapi tergugat di Sidoarjo. Kecuali ada perjanjian, kecuali ada yang ini tempat tanahnya di Surabaya. Itu yang wajar aja, tergugat di Sidoarjo. Nah, digugat di Surabaya. Ya. Tidak berarti ini bukan nebis idem. Menjadi berbeda apabila nebis idem ikut diajukan lagi di Surabaya dengan perkara yang sama tadi. Dia akan ditolak. Begitu juga terhadap gugatan kurang pihak. Itu juga nggak bisa dikatakan nebis idem. Ya. Nebis idem itu artinya apa? Gugatan sama, pihaknya sama, ya. Pihaknya sama, materinya sama. Ini di gugatan itu dinyatakan gugatan tidak dinyatakan ditolak. Sampai tingkat pertama Mahkamah Agung itu dinyatakan ditolak. Jadi bedakan antara tidak diterima dengan ditolak. Tidak diterima itu bisa kembali lagi. Ditolak itu verboten, tutup harapan.
Jangan macam sudah aku no sama kamu, umpamanya. Jangan diharap kembali. Tapi kalau aku sih masih tidak dapat diterima, itu ada harapan untuk bisa masuk lagi. Itu, ya. Tuh. Ini bedanya di situ. Jadi banyak, ya. Eksepsi juga banyak itu yang terjadi. Nanti sampai kita bahas pertanyaan. Karena pokok perkara, ya pokok perkara apa yang disampaikan? Ini sekedar pengetahuan aja. Ini mengenai masalah experience ya. Dulu ada advokat itu jawabannya nasa lembar, Mbak. Mengecewakan sekali. Satu mikir sampai pusing kopi untuk lerong gelas, 3 gelas. Untuk saya nggak rokok, Mbak. Sama teman saya itu. Itu kata jawabannya, Pak. Gugatan gugat tidak benar karena tidak sesuai hukum. Gugatan tidak benar karena tidak sesuai fakta. Gitu. Itu lembar kecil di bawah, orangnya bawa tas kecil itu. Nggak pernah menang saya sama orang itu. Dan ternyata bukan saya yang ngalami, banyak teman lain. Sehingga kalau melawan sama dia itu mesti jawabannya itu sama advokat dalam pokok perkara gitu. Menangan itu sakit terhadap itu. Udah tidak diterima. Tapi ya bersyukur orang itu sudah diuber-uber ke lainnya karena agak nipu sekarang udah hilang dari peredaran. Ya. Sudah hilang, Mbak. Hilang dari peredaran ya sudah. Jadi ternyata semesta tidak mengizinkan orang semacam itu berlama-lama. Nah, itu aja saya. Enak betul, Pak. Sakit, Pak. Sakitnya di sini. Betul sakit. Jadi ya bersyukur. Nah, itu nggak ada. Semakin baik. Jadi rekonvensi itu jangan sampai gugat. Bisa digugat. Ini kickback. Kalau bahasa bola serangan balik ya. Ya. Counter attack, serangan balik. Itu jangan sampai bisa digugat. Berarti 132A. Jadi begitu digugat itu bisa ngajukan gugatan balik. Jangan sampai gugatan balik itu, saya itu kan, pamannya kita sombong, saya kan lebih tua, lebih terkenal. Nama saya jatuh, dicemarkan. Kalau ada klien semacam ini, jangan dituruti. Malu kita nanti. Itu ya, malu. Itu juga saya pernah megang advokat juga digugat pada saya. Pak Joko, pokok tolong, ini nama saya baik, nama baik saya tercemar. Apa? Digugat ini. Saya diam aja. Pencemaran baik pasal berapa? 310 itu apa? Ada putusan pengadilan? Nggak ada, tapi saya digugat ini nama baik saya tercemar. Ya dijawab aja itu nggak benar. Ya, kalau saya jujur aja, saya nggak mau masukkan rekonvensi pada ini. Kalau enggak, ya up to you, silakan. Kalau bahasa anak sekarang no way, nggak mau ya. Itu karena apa? Malu kita sebagai advokat. Ya, jangan dituruti semacam itu. Jadi apa kunci rekonvensi adalah adanya kehubungan antara dia dengan itu. Kalau bahasa Maduranya itu namanya apa, Mbak? Innerlek samenhang. Madura itu, kamu Madura ada? Bukan, makanya itu. Tuh, nanti saya tuh mengaku Madura loh, Mbak. Loh iya, saya tuh mengaku Madura loh. Cewek Madura itu sebenarnya idola saya. Ya. Betul itu. Ah iya betul. Gak apa-apa sudah. Itu. Jadi artinya itu harus ada innerlek samenhang. Artinya harus ada keterkaitan. Umpamanya gini. Saya digugat Mbak, ya, atau Mbak siapa yang gugat Mbak, baru pasrahkan saya. Tapi ada sisi lain belum lunas. Pak Joko belum lunas. Nah ini boleh. Pak, saya ini nggak diserahkan. Pak Joko kan belum lunas. Ini adalah boleh. Ini ada innerlek samenhang. Ada keterkaitan. Seperti tadi, Was, saya digugat, gengsi lah saya. Apalagi kamu dulu mahasiswa saya. Enggak, jangan dituruti lah pokoknya udah. Itu doktrin di situ udah. Ya. Kalau ini ada hubungan itu boleh. Ya. Tuh, jadi replik, eksepsi sudah, rekonvensi sudah, duplik sudah, saya kira semua. Ya. Ya. Nah, sekarang setelah itu kan ada cara pembuktian sudah sampai itu.
Tapi acara ini, acara sebelum putusan ini kan ada namanya Jabji Nawab, terkenal itu. Nanti ada namanya pembuktian. Bukti itu surat 164 IR ya, atau RGB tadi. Pembuktian itu adalah bukti surat di pasal 165. Surat itu ada dua. Jadi ada bukti otentik sama bukti surat. Bukti otentik ada dua, ya. Amtelek akte sama partis akte. Si enaknya apa ya? Nah, bukti otentik ada dua. Satu, umpama sertifikat bukti otentik. Karena apa? Bukti diwakilkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Putusan pengadilan, bukti otentik. Tapi bisa menyangkut akte, itu ada di pasal 1868 KUH Perdata. Akte itu berarti dibuat oleh pejabat umum. Ya. Siapa itu notaris? Kalau ini akte, akte biasanya mesti ada pihak. Pihak pertama, pihak kedua itu dalam hal apa? Sewa, menyewa, jual beli dan sebagainya. Bedakan ini. Ya. Berikutnya ada bukti surat. Tadi ada bukti surat underhand di bawah tangan. Kwitansi, pembayaran sewa dan sebagainya itu. Tidak ada, ya. Bukti saksi, dah itu. Saksi ada beberapa itu. Hakikat saksi kan ada tiga, dah. Melihat, mendengar, mengetahui. Ya. Contoh saya seringkali menyampaikan, sekarang ada pembunuhan di sana itu. Ada tabrakan, duar. Loh, dua suara itu. Akhirnya orang dibawa ke sini. Dilakukan itu, dia lihat, wah ada orang itu kecelakaan meninggal. Ditanya, kita hanya mendengar suara itu, atau mungkin kita nggak mendengar, tahu-tahu di bawah ada kerumunan, oh ini ada yang kecelakaan, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi harus dibedakan kalau dalam pengadilan, Anda melihat, Pak Saksi itu melihat, atau mendengar. Kriteria ini ada suatu syarat mutlak untuk sahnya seorang saksi. Kalau dia hanya mendengar, ya mendengar saja. Nah, mendengar dari siapa? Pas ada kejadian, itu mendengar suara berak itu aja. Ya. Tapi kalau mendengar dari orang lain, di sana ada, ini namanya saksi, ada ID2. Nah, itu bedakan itu. Itu seringkali di pengadilan terjadi demikian ini. Ya, saksi di sana. Sekarang ada namanya bukti sangkaan. Sangkaan itu dari hakim itu. Ada sangkaan undang-undang atau tidak, ini wewenang hakim. Ya. Nanti kalau jadi hakim nanti Anda perdalam ini aja. Kenapa? Teman adik-adik advokat, calon advokat yang kursus ini, ternyata dia tes hakim prima, Mbak. Pak Joko, saya dulu waktu PKPA diajar Bapak, kan saya tadi hakim, Pak. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Tidak harus jadi advokat, Pak. Jadi hakim, jadi pengusaha juga bisa. Ya, jadi caleg juga bisa, ya. Oh, udahlah. Iya, oh, udah caleg bisa. Jadi capres belum bisa, Mbak ya. Capres belum bisa, belum berpengalaman ya. Iya, itu kayak iya, itu. Udah, yang kedua pengakuan. Pengakuan ada dua, pengakuan di dalam sidang dan di luar sidang. Ya biasanya pengakuan ini di dalam jawabannya ada pengakuan di situ. Oh ya, saya memang ada hubungan hukum dengan ini, salah satu itu pengakuan. Dan di pasal 174 itu pengakuan ini bukti yang sempurna juga. Tinggal sampai mana Anda menggali dari proses hukum acara demikian ini. Ada bukti sumpah. Ya. Tahu sumpah itu? Memang mungkin sumpah itu waktu dia mengajukan saksi, sebelumnya disumpah itu. Itu mungkin itu ya, mungkin bukan. Ada sumpah itu namanya sudah sini Mbak ya, sudah masuk di sini Mbak. Belakang juga ya. Ada sumpah premisoal. Itu sumpah nanti kalau saudara disumpah menjadi advokat, adanya sumpah itu. Sumpah memegang jabatan. Ya, diangkat jadi guru, diangkat jadi ini, itu sumpah jabatan.
Ya ada sumpah sublimator dan sebagainya. Ini contoh gini. Dulu hakim itu ini diberikan kepada mereka yang mengajukan gugatan tanpa adanya atau mengajukan bukti. Oh, ini biasanya bukti di bawah tangan. Oh, saya nggak benar itu, Pak. Itu bukan tanda tangan saya. Nah, sekarang sudah maju, ada lab dan sebagainya. Ya. Oh, dulu ada paksaan di sini, Pak. Saya dipaksa untuk itu. Dah, berani sumpah, berani. Sumpah aja lah. Itu. Sumpah, boleh. Sumpah mengenai jumlah. Betul loh, biaya itu kamu kerugiannya sekian, boleh di situ. Ya. Ada beberapa sumpah di sana. Tapi yang ada sumpah namanya sumpah desiswal. Ini namanya sumpah pocong. Ya. Ini jarang sekali diadukan dan hakim biasa menghindari ini. Sumpah ini jarang dihindari. Hakim sudah punya, nggak tahu teori baru, mungkin ada juga mengenai gesturnya mungkin ya, Mbak. Gestur sekarang, Mbak. Saya kira teman-teman juga tahu semua lah gesturnya gimana, apa body language, Mbak ya. Nah, itu. Gaya orang mau pinjam duit itu juga tahu ada juga. Oh, ini mau pinjam duit. Oh, ini ngomong, oh ini mau menghindar, itu ada juga. Ini gestur sekarang ada itu. Jadi body language Pak ya. Gayanya tidak bisa. Itu sekarang ilmu itu sudah banyak, teman-teman dari psikolog bisa juga. Hati-hati sekarang kalau gitu. Ya. Tambah banyak orang pintar ya pada bidangnya masing-masing. Jadi biasanya kalau sumpah pocong ini diadakan kalau orang Islam itu dibacakan di masjid agung. Biasanya masjid yang lama-lama itu loh. Itu lama-lama itu dulu itu menjadi tempat diamati ya. Dulu namanya penjara. Dulu namanya kabupaten. Dulu namanya masjid. Itu biasanya satu lingkungan itu. Diamati aja sekarang masih. Kalau masih ada loh ya. Itu jadi masjid itu masjid jamek sekarang gitu aja. Sampai sekarang banyak masjid itu saya juga bingung yang dipakai di mana. Seingat saya pernah diceritain teman itu dulu di Sumedang ada masjid itu yang sering dijadikan untuk fasilitas rumah pocong. Dan kalau sudah saya berani sumpah Pak, itu nggak benar tanda tangan itu apa itu nggak benar itu saya dipaksa ya cuma aja selesai. Kalau dia berani sumpah ya sudah kalah ini penggugat atau sebaliknya. Kalau demikian gimana konsekuensinya? Ya alhamdulillah orang yang sumpah nggak benar itu mati itu. Itulah kekuatan pengadilan. Kekuatan sumpah di sini dulu. Sekarang tahu banyak sumpah bareng nggak jadi apa-apa. Sumpah atau saya nggak ini sekarang udah gone with the wind udah. Sumpah kayak gitu. Alangkah tidak berlakunya. Tapi kalau saya masih percaya, jangan main-main dengan sumpah. Ya, hati-hati udah itu aja. Nah, ada kesimpulan ada. Ya ini masih lama Mbak? Masih berapa? Oh, 1 jam. Tidak gitu ya. Pembuktian lain di luar HR yaitu ada teknologi informasi. Ini video conference. Nah, ini kalau namanya itu kan ada sidang terbuka untuk umum. Dulu dalam pemeriksaan saksi dipanggil satu persatu, nggak boleh dengar. Kalau ini sampai ada pakai baik di luar, ini kan kerahasiaan saksi untuk didengar oleh calon saksi lainnya, nggak terbocor berarti. Ya. Ini kemajuan teknologi semacam. Waktu Pak Habibie ya waktu saksi itu ya. Atau siapa itu saksi itu telekonferensi. Itu semua pada tahu. Termasuk yang Sionida itu kan banyak tahu. Artinya apa? Calon saksi itu kita bawa. Nanti ngomongin dia sudah. Jadi kerahasiaan saksi itu di pengadilan tidak ada lagi, pudar. Ya. Mestinya kan panggil satu persatu dilihat di IR apa itu. Di bawah kuhab juga gitu. Nggak boleh tahu. Sekarang kadang-kadang 3, 4, ya sama keterangan tadi, ya jadi satu. Sumpah, sama ya, sama. Itu marwah di sini sudah berkurang. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Udah nggak boleh didengar, kecuali dikonfrontasi. Karena apa? Kalau Anda melihat di pengadilan tipikor itu, waduh, sudah
Pokoknya banyak, hanya 2 ruang. Itu kalau sidang itu dari pagi sampai pagi. Kalah lagunya siapa itu? Coba cari wait pagi sampai pagi itu. Nah, itu Armada itu. Kalah sama itu. Ya, udah. Betul itu saya ngalami. Makanya kalau di pengadilan tindak pidana korupsi, kalau Anda narik hanya sedikit, janganlah. Nggak nyucuk lah. Gitu. Betul itu. Ini saya nggak narsis, ya. Tapi kan ini kan pengalamannya. Saya itu sidang mulai jam 9 sudah berangkat sama kawan, nunggu, nanti jam 10 belum mulai, 10 malam loh ya. Mulai jam 12 kurang jam setengah 12. Jadi lanjut. Ada sudah saya interupsi. Bagian, tolong. Sidang hari tanggal 2 Februari 2024. Ini kan jam 12 sudah jam tanggal 3, Pak. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tak tutup. Pinter hakimnya itu. Pinter sangat begitu. Ya, sidang perkara nomor ini dinyatakan ditutup tanggal 2 Januari Februari dan dilanjutkan tanggal 3 Februari. Sama saja. Udah. Itu sudah, itu yang terjadi. Ya, baru Tarkim itu pulang itu ke rumah itu. Ada teman itu, ajak adik saya, Mas Joko, dari mana? Kok masih ganteng pakai buja itu? Pakai ini. Lupa tuh pulang kantor itu. Dari sidang. Sidang apa? Sidang korupsi. Berat juga. Makanya kesimpulannya kalau sidang korupsi bayar yang banyak aja. Betul itu. Loh, yo Mak. Betul. Karuan dugem itu lihat sampai pagi mak ada senengnya. Betul. Loh yo. Dan ini enggak cerdas. Kantin sudah tutup di pengadilan itu. Sudah pernah ke Tipikor ya? Nah, sudah. Kantin sudah tutup. Itu kalau makan itu royoan. Makan itu habis sudah. Makanya dalam prinsip saya kadang-kadang ikut Pak Kiai itu. Makan dulu baru sembahyang itu sudah. Ya itu akhirnya. Enggak ya gimana habis. Udah. Ya itu yang kita sama. Kalau enggak nanti sembahyang dulu nasinya habis, pikirannya kan beda lagi. Ya itu aja. Kayak gitulah terjadi itu. Ya, makanya kalau itu mahal ya wajar. Nanti pada koruptor dia ngomong jangan korupsi dikit-dikit lah. Banyak aja bayarnya lawyer banyak itu. Ya itu. Oke, ini saat ini. Ya, setelah itu ada putusan dan sebagainya, ada upaya hukum banding, ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 47 ini sering keluar. Saya pernah ngasih duit 1 juta, banding diatur di mana? Ya, pokoknya 14 hari Pak. Ya, udah diatur di mana? Sebentar Pak. Oh, kalau sudah lihat HP sudah nggak bisa. 1 juta, nggak ada yang tahu. Dan ini ternyata banyak yang keluar. Dan 20 tahun 67. Saya pernah ditanya salah seorang dosen di UNER itu, Mas Joko, kalau banding itu diundang berapa? Diatur di mana? Undang nomor 20 tahun 47. Ini, seneng gak ya? Kebetulan baca itu aja lah. Tapi kalau waktunya dan sebagainya ada semua, kapan mengajukan banding? Sekarang adanya ini sistem e-court ini sejak saat putusan itu kan dituntut langsung dilihat tes ya itu Pak. 14 setelah itu. Dulu enggak diberitahukan. Dulu enggak ada. Sekarang dengan ada yang baru ini enggak. Hati-hati. Kalau enggak terlambat menerantarkan klien berarti kena etika profesi. Jadi ingat ini ya, saya sudah ingatkan ini walaupun bukan bidang saya, sedikit saya singgung. Sejak saat diketahui putusan itu terjadi. Nah, kasasi sama putusan PT kan sekarang di ekot sekarang Mbak ya. Semacam itulah terjadi. Ya. Nggak bisa ngomong sudah gitu. Artinya apa? Dulu masih bisa agak bisa. Ya. Itu terjadi gitu. Dulu masih bisa. Orangnya nggak ada. Ya besok aja bisa itu. Atau bisa janji sama teman-teman di jurus kita itu. Pak jangan besok ya Pak, besok lusa aja bisa. Saya masih di sini, masih ada baiknya lah itu.
Tapi sekarang nggak bisa. Udah pokoknya itu sudah. Ini ya kembali lagi kejujuran. Ya. Harus jujur itu aja lah Mbak. Ya, alasan sudah. Jadi alasan kasasi ada 3 itu, tidak melampaui batas wewenang. Kali ini memenang pengadilan tata usaha negara, tapi diputus di pengadilan umum, itu berarti melampaui batas wewenang. Ya. Salah dalam menerapkan hukum. Ya. Ya, kalau yang mestinya perkara sewa menyewa, pertimbangan hukumnya adalah jual beli. Itu salah menerapkan hukum. Ya. Lalai memenuhi syarat yang ditentukan. Artinya apa? Ini mungkin tidak ada peraturan hukum yang dicantumkan dalam perjanjian itu, dalam putusan itu. Ya. Di pasal 184 ayat 2 HIR itu, hakim dalam putus berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalau nggak ada ini celah. Celah untuk mengajukan arahan keberatan. Jangan sampai nanti ngolong-ngolong hakim tidak tahu. Jangan. Nanti kentep mokot. Hakim tidak tahu, hakim memihak. Jangan. Pokoknya itu nggak intelek lah. Ini aja. Nanti tanya dulu PKPA di mana, di UWK. Ya, yang ngajar dokumentasi hukum Pak Joko. Waduh, saya udah ngomong ya ini. Gitu. Jadi tegur ke teman-teman hakim itu, advokat tuh Pak, temanmu loh, anak buahmu loh Pak. Saya nggak bisa ngomong, tapi saya udah ngomong ini ya. Jangan sampai monolog pengadilan itu hanya di sinilah PK. Ini argumentasi hukumnya di sini. Ya, jangan sampai argumentasi hukum. Satu contoh gini, ini yang dipelajari oleh teman-teman lain. Argumentasi hukum mengajar sama Mbak Pak Joko, yang ngajak argumentasi hukum sama-sama ya. Oh aja. Oh ya, nanti kan ada juga argumentasi hukum dijelaskan di sana. Kaget saya. Iya, kaget saya nggak siap pada gitu. Ditanya saya nggak bisa ditanya detail, tapi sedikit bisa. Jadi argumentasi hukum itu jangan sampai kalau perkara korupsi. Mengapa dia korupsi? Karena istri saya itu Pak kalau nggak barang mewah nggak mau. Pak kalau sepatunya nggak sepatu jinjit muka nggak mau. Tahu jinjit mukanya Mbak? Sepaku yang paku jinjit itu tahu. Ya, jinjitnya yang muka, yang depan nggak mau. Itu jangan pakai itu. Ya, itu pokoknya alasannya jangan dipakai. Ya. Nah itu ya. Sekarang ada putusan pengadilan itu ada diterima dan dikabulkan. PK saya kira sudah ada semua itu ya. Ada novum, ada kelalaian hakim, ya. Ada apa yang diminta, apa yang diputus melebihi apa yang dimintakan. Jadi minta ini dikasih sama ini. Ini Pak, sama ini aja Pak, biar Bapak enak. Minta air botol ini dikasih 2. Boleh nggak kira-kira? Boleh Mbak? Apa? Pasalnya di mana? Kalau minta hati dikasih cinta malah alhamdulillah. Gitu ya. Tapi kalau ini minta 2 ini gimana ini? Minta ini dikasih 2 ini. Tergugatnya gimana? Kan teriak-teriak ini. Ya dah? Boleh? Nggak boleh. Hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang diminta. Itu di sini tuh. Minta ini dikasih ini. Ada loh ini. Ada. Saya pernah diperlakukan semacam ini. Apakah saya harus teriak-teriak? Ya batin saja. Ya gini. Udah Anda mungkin anak Surabaya mungkin ceritanya beda. Tahu maksudnya? Apa ya udah. Karena sudah gini saya ya udah. Mungkin usia juga ya. Mungkin usia juga. Ya udah. Aduh, gitu aja sudah. Udah Pak, PK saja. Udah. Udah kan nyata. Ya sudah, bagaikan. Meminta ini dikasih ini gimana penggugat itu. Ya sudah kasih itu. Nah, itu. Tapi ada argumentasi hukum, pasalnya di mana dan sebagainya. Itu yang terjadi pada permohonan pasasi dan sebagainya. Sekarang mengenai tentang putusan pengadilan. Pengadilan ada yang diterima dan dikabulkan seluruhnya, semua dikabulkan. Boleh. Ya. Diterima dan dikabulkan untuk sebagian. Ya. Sebagian. Kalau sebagian, pamannya minta 2 dikasih ini. Nah ini bagaimana? Ini bisa dibuat lagi.
Ya, lagi. Berbeda kalau minta ini dikasih 2, ini sudah kasus. Kalau kurang boleh, ya. Ada namanya ditolak sebagian, ada ditolak atau ditolak untuk seluruhnya. Dan ini namanya episidem atau tidak dapat diterima seluruhnya. Sudah dapat diterima boleh mengajukan gugatan lagi, diperbarui. Ya, sekarang pelaksanaan putusan. Ini kaitannya dengan gugatan yang kita sebutkan tadi. Kaitannya dengan putusan, deklaratif, konstitutif, kondemnatorik di sini, ya. Atau dapat juga di luar itu bahwa harta yang disengketakan sudah dijual pada pihak ketiga lain, atau ada bencana alam. Kalau di tanah di pinggir sungai itu ada 2, satu tergerus, ya, satunya ada naterking. Ingat naterking saya. Naterking. Naterking ini karena ini ada sedimentasi, dapat ini. Ini orang jadi harus belajar sama land use planning, advokat harus belajar itu juga. Ini ada bupati aku ya, dulu pasarnya hanya 3.000 meter, sekarang jadi 3.500. Dari mana? Ya, dari sini. Tapi sana ada namanya dinas pertanian itu sudah diatur di sini. Ya, hati-hati sekali memang saya satu sisi saya harus menghargai pada kepandaian teman-teman Belanda itu saya akui. Ya. Jadi ada pikiran gini. Saya pernah diturus. Jadi kali kok dibuat ini kali gini ya, dibuat ini bundar gini untuk pusaran. Enggak usah, tutup aja biar lulus. Banter itu aja sudah. Jadi sudah jadi naterking, semacam naterking, jadi penambahan itu karena pelekatan tanah itu. Ini kita miliki aja Pak, kita mintakan sertifikat. Jangan. Sini masih luas Mbak. Sini masih ada gerungan sini. Saya diajak ke lokasi itu. Jangan. Loh ini enggak. Ini untuk apa Pak putaran gini? Itu enggak boleh. Ya, artinya apa? Hati-hati, karena itu teknis pusaran air. Jadi air supaya enggak langsung itu, jadi diputar di situ. Jadi sistem pengairan Belanda kayak gitu. Ya. Yang saya sebutkan. Jadi saya kira cukup ini ya. Udah. Bisa tanya Bapak, Mbak nanti saya sampaikan. Ya. Ya, saya jawab ya, silakan. Sekarang saya digali, kalau saya bisa ya jawab, kalau nggak bisa utang saya bisa tulis saya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, Bapak. Selanjutnya kita di sesi tanya jawab. Untuk yang di Zoom yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Dan untuk peserta yang sekarang ada di depan saya ini bisa berdiri, angkat tangan dan perkenalkan dirinya. Oke, mungkin ada yang bertanya? Mungkin 3 penanya. Ayo yang di belakang mungkin ada yang mau tanya? Ya boleh. silakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi saya agak telat masuknya Pak. Ini Pak terkait perkenalkan Pak, nama saya Fendi. Saya dari Madura Pak. Nah, saya ingin bertanya terkait permohonan informasi yang telah Bapak tadi jelaskan bahwasanya ada sebuah cerita ini Pak. Nah, ada seseorang yang telah mengajukan permohonan informasi kepada BPN. Nah, terkait permohonan luas hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, akan tetapi permohonan tersebut tidak diberikan oleh BPN dengan alasan bahwasanya HGU tersebut bersifat rahasia. Akan tetapi setelah permohonan tersebut ditolak oleh BPN, seseorang tersebut mengajukan permohonan ke Komisi Informasi. Nah,
Di dalam permohonan Komisi Informasi tersebut diputus bahwasanya BBN Banyuwangi BBN diperintahkan untuk memberikan informasi sesuai apa yang dimohonkan oleh seseorang tersebut. Nah, putusan tersebut memerintahkan setelah putusan tersebut, permohonan dari seseorang tersebut dikabulkan oleh Komisi Informasi yang tertuang dalam putusan Komisi Informasi, Pak. Yang mana pada intinya permohonan luas HGU itu diberikan. Nah, akan tetapi dari pihak BBN tersebut tidak menerima atas putusan Komisi Informasi tersebut. Lalu BBN itu mengajukan permohonan keberatan kepada PT UN, Pak. Nah, di dalam putusan PT UN ini mengkabulkan permohonan BBN. Nah, yang dimaksud dokumen rahasia itu seperti apa, Pak? Karena yang dimohonkan oleh seseorang tersebut berkaitan dengan masyarakat banyak, Pak, yaitu meliputi satu desa, Pak. Karena HGU tersebut luasnya ribuan hektar, Pak, yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi luas HGU tersebut tidak jelas sehingga merambat ke milik orang lain, Pak. Jadi seseorang tersebut melakukan permohonan. Itu Pak pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, di sini ada masalah yang kita sampaikan. Jadi artinya apa? Anda melakukan prosedur ini benar. Ya, cuma di sini ada juga tadi saya sebutkan tadi, memang HGU nggak disampaikan di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya, rakyat itu dasarnya apa untuk mengajukan itu? Misbreak terus peta saja. Oh, gini, kita kasih tahu ilmu baru. Peta itu dapat dilihat dari skalanya itu. Lihat, ya. Skala itu menunjukkan berapa? 1:10. Di situ sebenarnya luasnya dapat diketahui. Ya. Jadi itu perlunya skala. Itu dulu yang tukang ukur namanya Tekenar, zaman Belanda gitu. Itu bisa ketahui. Dari skala ini bisa ketahui. Luas berapa? Segini ya. Itu bisa ketahui. Skala berapa? Ini hitungannya sama mili. Sentimili itu. Tanya teman-teman BPN yang pintar ngukur itu. Luasnya berapa? Kalau perlu Anda ngukur di situ. Betul nggak luas itu yang disampaikan? Dan memang di sini juga gitu, tidak boleh diberikan HGU di sini, hak guna usaha. Yang punya PT atau perorangan? PT. PT-nya masih berada hukum atau tidak? Nah, iya, itu aja di sini. Coba dilihat dari situ. Nah, itu apakah tanah warga itu ada yang terkena di situ? Tanah terkena, oh ini sudah masuk tanah saya. Nah itu baru kena. Luasnya di sana boleh. Ada itu bisa diukur itu. Minta tolong teman-teman dari yang ahli ukur itu. Teman-teman TS tahu itu ahli ukur itu. Mengapa? Saya juga kurang tahu itu ada tanahnya gini itu ukur. Saya nggak bisa ngukur itu. Kalau ini trapesium, ini apa? Jelas segitiga itu kan jelas saja. Jadi sama sisi luasnya sekarang luas dari segitiga sama sisi ini kali ini kan ada. Terus ada. Panjang kali lebar luasnya ini kan tidak tahu. Kalau ini bisa dilihat di sana. Coba dianukan ke sana. Dan memang ada di sini. Di sini ada juga tapi peraturan Menteri Agraria tadi. Nggak boleh di situ. Nah ini yang mestinya dibicarakan di sini. Nah kalau itu dan menyangkut itu bisa petanya itu dijadikan pedoman oleh ahli. Apakah ini sudah menyangkut ke tempat saya? Itu aja.
Tuh. Ya kalau enggak nanti itu untuk perkebunan apa? AGU-nya itu. Enggak untuk apa? Ditanami apa? Kelapa. Jangan hidup loh di Madura. Gimana? Oh, Banyuwangi. Oh iya ya. Itu aja dilihat. Dilihat di situ aja. Di Banyuwangi dilihat. Rokok Jambi mungkin sana ya. Dilihat itu aja. Luasnya aja. Cari itu. Jadi gugatannya di sini aja. Bahwa luas bidang tanah yang dipergunakan dalam KBU itu tidak sesuai dengan telah melanggar kita. Itu. Ya kita rakyat buktinya apa? Apakah masuk tanah yayasan atau tidak? Kalau rakyat nggak punya apa-apa, memang sulit di situ. Dari sini juga nggak boleh HGU diberikan pada bayaran nggak boleh. Tapi harus ada alasan di situ. Ya, itu Mas Dedi. Jadi kuncinya di sana. Memang dilemanya di situ. Lihat nanti dibaca ya di sini ya. Saya bawa fotokopi ini aja sebentar itu. Nggak boleh. Yang tidak boleh di apa ada. Ya, mungkin yang lain dapat disampaikan. Silakan. Iya, siapa namanya? Berdiri ya. Selamat sore Pak, dengan saya Yales. Nama siapa? Dengan saya Yales. Oh, Yanes Ya. ya. Ingin melanjutkan tanggapan daripada penanya yang pertama tadi, Mas Pendi ya. Dulu saya sempat kerja di BPS Pak, waktu sebelum saya lulus, saya ikut kemitraan di Badan Pusat Statistik bagian pengolahan, bidang pengolahan. Itu ada namanya sensus 3 tahunan, 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan. Jadi gini Pak, di tempat BPS sendiri, itu ketika sensus apapun itu yang terkait jiwa seseorang dan lokasi tempat tinggal seseorang, itu pasti ada yang namanya pemetaan Pak. Pemetaan itu namanya di kode SLS. SLS ini satuan lingkungan setempat. Biasanya meskipun ini tanah kosong atau tidak bertuan atau tidak bertempat tinggal atau tidak dihuni manusia, itu ada gambar satelitnya. Jadi itu dikelola oleh kami yang bidang pengolahan data. Itu datanya tersimpan rapi di masing-masing sektor wilayah BPS daerah setempat kayak gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah data seperti itu ini kan juga bisa mewakili milik siapa, lingkungan di mana, itu kan ada keterangannya semua Pak nanti di situ. Nah, apakah data seperti ini Pak itu juga bisa diambil sebagai penguat pembuktian kasus seperti itu, meskipun di dalam BPN tadi itu tidak diperkenankan menjadi rahasia. Coba dimunculkan. Iya. Tapi di BPS sendiri Pak, data ini semua orang bisa akses karena orang bisa bebas akses di BPS dengan 2 cara, melalui website maupun melalui perizinan kantor BPS itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mas Fadi, bagus ini sinergis. Tuh. Bagus. Saya memang pernah gini nih Mas. Masa dulu teman ITS, cari di mana Mas? Jadi kalau di Pemda itu ada namanya ini apa? Master plan. Itu kan ada lihat. Karena untuk apa ada itu? Ya, kalau untuk pengembang itu kan ada juga. Di master plan dilihat. Tanah itu apa? Jadi untuk RTH-nya berapa? Itu ada semua. Oh ini RTH, berarti tanah di luar itu berarti nggak benar. Ada, betul dimaksudkan. Pertanyaannya itu Mas Yohanes itu rahasia nggak? Enggak ya? Bisa. Makanya di sana, makanya kalau Mas Ferdi tadi, apakah tanah yang diberikan HGU itu adalah masuk atau masuk dalam tanah yang kita kuasai? Nah, itu. Kalau itu sudah jalan masuk itu Mas. Artinya apa? Alas hak yang kita punya itu apa? Apakah itu termasuk tanah yayasan ya atau bukan? Itu Mas. Atau ya gini, saya masih ingat dengan kasus-kasus agraria itu gini. Tanah itu sebenarnya dari nenek leluhur kita dulu sudah diambilkan. Membuka satu desa itu sudah ada tempat itu.
Ini adalah tanah untuk pengembalaan, tanah untuk pertanian, tanah untuk perumahan. Sudah ada semua. Sudah ada di situ. Nah, makanya di situ ada tanah pertanian dulu namanya desa. Itu ada namanya tanah gogol. Gogol tetap sama gogol tidak tetap. Tidak tetap ada berapa gogol gilir mati. Ya, tidak. Paham ya itu ya? Itu kuncinya di sana. Sekarang apakah ini kan yang punya Belanda punya itu, Misbrik namanya itu ada Mas. Makanya pertanyaan kita kalau kita melangkah ke sana, kepentingannya apa? Kalau itu wilayah itu sudah masuk, yang dikuasai itu masuk dari tanah kita, itu pintu masuk dan bisa dibatalkan, mesti akan ditunjukkan. Nah, jadi dipancing aja di situ, dan nomor ini sekarang bisa dibatalkan di sana. Melalui apa? Salah satu bukti tambahan apa yang disampaikan Mas Yohanes tadi. Bagus Mas, ini suatu hal yang baru bagi saya karena ini ilmu yang harus disinergiskan. Itu ya, bagus. Ya, makasih. Ya, enggak. Terima kasih Mas. Kan itu bisa dilihat dari BPS ya. Iya. Apakah kalau sudah dilihat dari BPS karena Mas tadi menanyakan apakah dengan bukti yang dimiliki yang diperoleh secara ilegal yaitu misalnya screenshot data dari misalnya dari HP atau dari laptop, apakah itu bisa dijadikan alat tambahan Pak? Anda pakai ahli di situ nanti tambahan ahli. Ahli. Saya mendapat dari ini gimana? Dan inilah keterbukaan informasi sebetulnya. Makanya pertanyaan saya gini Mas Bedi, alasan apa yang Anda miliki untuk mengajukan keberatan? Itu. Tadi kalau pengadilan ngabulkan istimewa itu. Maksudnya ada alasan apa yang harus dimiliki itu? Ini tadi yang memang putusan di Komisi Informasi ini kayak sifatnya itu ada namanya bandingan arbitrasi pemohon-pemohon tadi di sana. Arbitrasi berreview di situ. Ini coba di situ bagus itu. Nanti kita jadikan saksi ahli. Gimana ini gambar ini? Oh ini. Ya, cuma masalahnya dipertanyakan, apakah penggugat ini punya legal standing untuk mengajukan gugatan itu? Itu keliru sedikit aja pemberian itu, ternyata itu sudah masuk dalam wilayah tanah kita. HGU yang diterbitkan itu batal semuanya. Jadi itu konsekuensinya itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. 100 meter aja lah. Itu masuk wilayah kita, itu sudah dibatalkan. Tapi kita harus punya alasan loh ya. Apa? Minimal petok atau sertifikat itu. Ya monggo Mas Yohanes, tambahan monggo silakan. Itu ada namanya step by step. Tahun per tahun itu ada keterkaitan. Jadi kita bisa lihat misalnya nih pembangunan perusahaan ini nanti atau orang yang mengambil dari tadi membangun sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi Pak bertanya Pak, dalam pembangunan dalam itu sudah ada semua. Karena semua perizinan datanya diserap oleh BPS. Itu sudah ada pertanyaan Pak. Jadi perizinan pembangunan dalam kota, kabupaten, desa itu sudah ada semua. Dan itu BPS juga sudah menyimpan beberapa data tentang lettership. Mungkin data tambahan. Lettership kalau tidak ada, biasanya pakai lettership. Dan kita pun SOP kita orang lapangan itu melihat pemetaan itu tidak semena-mena atau ngawur. Tapi ada patokan khusus dari tahun-tahun sebelumnya dan itu sudah legal dipastikan dan ditetapkan. Jadi sudah ada wilayah tertentu, SLS tertentu, tahun sekian tahun lalu itu berapa meter, kemudian diminta oleh siapa, dipindah ke siapa, sekarang berubah SLS dari siapa. Misalnya tanah bertuan tahun 2010. 10 tahun kemudian ketika ada sensus tanah bertuan atau tanah kosong ini dibangun perumahan, itu dia akan berubah Pak. Ada kisahnya, ada historinya, jadi ada sejarahnya. Riwayat. Jadi itu ada data-datanya. Terus terkait apa bisa ada jadi tambahan untuk kemudian. Kalau dari saya itu sangat bisa.
Karena yang pertama dari pemerintah mas, itu lembaga negara milik pemerintah, bukan milik swasta juga. Jadi untuk gerak-geriknya, untuk masalah menjalankan kewajibannya itu sudah ada mekanisme pada pemerintah. Saya kembangkan Mas Yohanes. BTS ya Pak? Kita minta informasi dari situ boleh? Bisa Pak, ada dua Pak. Nah. Ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari website. Ada juga yang tidak tercantum dalam website Pak. Nah, itu bisa kita minta langsung ke kantor dengan surat perizinan kayak gitu Pak. Bagus. Statistik ya? Badan Statistik, Badan Pusat Statistik ya? Pakai ini Mbak, biar jangan pakai mic Mbak, asik aja. Misalnya kepentingannya apa dulu? Misalnya Mbak, dari pihak desa yang tadi kena masalah tanah, nanti masyarakat desa berbondong-bondong nanti membuat nama atas nama aliansi, misalnya aliansi desa A. Tujuannya ini, kemudian meminta dukungan legalitas, entah tanda tangan dari pihak kepala desa atau pemangku kekuasaan setempat kayak gitu. Jadi ini akan diafirmasi oleh kantor setempat dan nanti dibuktikan juga kalau sudah memang masuk ranah, misalnya nih kasus tersebut sudah masuk ranah di pengadilan, sudah masa peradilan, itu kan nanti bisa dimintakan surat keterangan dari pengadilan untuk meminta tadi kan sudah dijelaskan. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk menggali data, untuk izin meminta data ke statistik. Sekedar informasi, teman saya itu juga ada Mbak, ambil judul skripsi itu tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Itu tidak bisa diakses di internet. Tapi itu kan sudah berupa pembukuan itu. Nah, itu bisa diminta langsung di kantornya. Dia cukup membawa surat penelitian dari kampus kayak gitu. Itu sudah cukup kayak gitu. Jadi akan diberikan kayak gitu. Jadi perizinan ini tergantung dari kita, bagaimana usaha kita, bagaimana ikhtiar kita lah untuk serius mengurus masalah tersebut kayak gitu. Selaku ada pemangku kepentingan kekuasaan setempat yang bisa memberikan legal standing atau dukungan saya garis atau dukungan dengan bertanda tangan dan lain sebagainya, itu akan memperkuat juga untuk kita mendapatkan izin mengakses data tersebut kayak gitu. Terima kasih. Bagus. Saya juga dapat ilmu ini. Jujur, artinya apa? Inilah ya. Artinya saya bukan sentral untuk memberikan ini, tapi ada Mas Yohanes dan sebagainya tadi. Mas Fedi, makasih Mas, ini membuka jalan untuk itu. Tapi yang saya ingat Mas Yohanes tadi ada namanya petok C, petok A, petok D. Ya, letter. Jadi gini, kalau di pemegang hak, ini biasanya petok D, Mas. Kalau letter C itu ada di desa. Kalau letter A itu ada di dinas pendapatan. Tapi dengan ada PBB ini bukan berlaku sebagai alas hak kepemilikan. Tapi kita ingat tadi, kita kembalikan bahwa di desa itu ada namanya buku kerawangan. Apa? Di sana itu ada buku tentang tadi. Ini adalah luas pengembalaan. Ini luas untuk tanah, untuk area RTH. Ini udah kehutanan. Ini perum ada di situ. Itu adalah sekarang sudah dijadikan beda. Jadi undang-undang pemerintahan itu dan daerah itu mungkin Anda bisa ambil inilah. Itu hilangnya hak ulayat karena adanya dari desa peningkatan status desa menjadi kota. Lihat itu tanah-tanah bengkok itu, tanah-tanah yang milik desa itu. Sekarang apa? Jadi bangunan semua nggak jelas. Untuk apa? Untuk taman. Kan mengurangi nih lahan untuk pertanian. Di Jawa ini itu ada 1,2 juta hektar ya tanah pertanian. Sekarang tinggal 900. Karena apa? Banyak perumahan itu dan sebagainya. Ya, itu ada problem solving yang ada di sini. Makanya dibuatkan lahan baru, lahan gambut apa di situ. Ya, yang lahan apa tuh? Put tadi yang ramai itu. Ya itu. Buat itu dibuatkan itu. Ya, ya betul itu. Ini Anda sudah mikir saya bawa ke sana. Tapi saya sampaikan aja bahwa ketika itu zaman Pak Harto itu di sana ada traktor itu loh. Di lahan itu terus marung garap ke tempat lain. Itu 2 hari ditinggal tuh hilang traktor itu. Kemana kira-kira?
Kemana kira-kira yang hilang traktor itu? Hilang betul. Ini di sini ya. Nanti pindah ke Mbak itu. Gak jauh. Traktor di sini tuh itu hilang di situ. Kira-kira kemana itu? Kemana kira-kira Mas Yohanes? Tenggelam, bukan diambil orang. Tenggelam. Karena itu gambut sudah kita terus hilang. Ya, itu yang terjadi. Oke, bagus, jadi lihat itu. Monggo, sangat bagus sekali. Itu Mas Yohanes, makasih. Ya Mas Fedi. Artinya itu sinergis. Dan ini ilmu bagi kita semua. Jadikan saksi ahli di sana. Badan statistik itu. Sana ditunjukkan itu bisa. Tunjukkan selesai. Ya, artinya apa? Ini ada jalan keluar untuk itu. Kalau saya pikir dulu di militer ada Mas itu Mas. Tapi saya nggak berani nyebut tadi. Tadi yang militer itu tidak nyimpen, tapi itu hanya kalangan tertentu. Data itu militer kita punya. Itu Mas. Jadi ini daerah ini, tanah ini, tahu semua. Tanah ini tanah ini ada semua. Ya. Tuh, ya enggak, sekarang pengetahuan kita discuss yang lain lagi. Kita atur waktu yang lain. Pak, ya. Oke, yang lain ditanyakan? Monggo, silakan. Oke, mungkin satu lagi, ada yang ingin bertanya? Kayaknya di bagian sini deh Pak. Dari tadi diem aja. Oh, Mungkin iya. ada yang bertanya di bagian sini. Kan dari tadi yang aktif sebelah barat, sekarang sebelah timur. Ya. Mungkin ada yang mau tanya. Yang Zoom kosong monggo. Gak juga dong. Yang sini ayo. Ada yang mau tanya? Kita lihat tadi kalau nggak tanya malah ngantuk, tidur, merem kan. Nanti nggak dapat apa-apa. Yang online udah suruh saya ngetik, tapi nggak ada yang ngetik. Gimana dong? Ayo di sini mungkin. Ayo satu lagi. Habis itu kita pulang. Gak ada istilahnya nggak boleh pulang. Ya. Ayo mungkin. Tanya-tanya, silakan, jangan tanya, nggak apa-apa. Bagus kok. Ayo mungkin. Masnya yang senyum-senyum di belakang mungkin mau tanya. Oh sudah paham. Oke. Ayo ada lagi? Ada yang mau tanya? Atau masnya yang di depan senyum-senyum juga mau tanya? Sudah. Saya Oke. doakan yang tanya itu nanti lulus itu aja. Amin. Ayo Amin. satu lagi yuk. Aminnya jangan satu loh. Ya gitu dong Mas dari tadi kan. Ayo berdiri. Jangan satu. Selamat sore. Kabul. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bapak Joko. Nama saya Irwanto, saya alumni dari WK sendiri tahun 2010. Di sini karena dipaksa tanya ya. Ada, kalau pertanyaan itu banyak sebenarnya, banyak pertanyaan. Cuma, ini kan saya tanyakan, mungkin ini kisah nyata ya. Tapi bukan sinetron atau FTV ya, kisah nyata ini ya, kisah nyata. Jadi ada sebuah case, mungkin di sini ada yang dari notaris juga ya. Mungkin saya pernah dimintain pendapat sama orang, mungkin ini masalah hak waris ya, hak waris. Jadi ceritanya gini, dalam sebuah keluarga itu ada saudara tertua. Pada era dulu kan masih jarang orang yang bersekolah tinggi Bapak ya. Ada 6 bersaudara. Itu ada saudara tertua itu tidak sampai menempuh pendidikan sampai kuliah. Dia memilih untuk bekerja. Nah, di situ sebagai ganti kuliah di sebelah rumahnya itu ada tanah dan diberikan hak kepada saudara tertua tersebut. Nah, terus dibuatlah rumah. Nah, sekarang di era jauh sampai ke cucu-cucunya. Lah, ini orang tuanya kan sudah menjadi nenek kakek, sudah meninggal, sudah wafat semua ya. Terus terjadi pemisahan hak waris tadi. Itu saudara-saudara dari saudara yang muda itu agak keberatan atas hak waris yang rumah tersebut. Terus ini sepele saja. Mungkin saya dulu kan dimintain pendapat karena saya kan bukan itu ya, istilahnya bukan yang memiliki keilmuan atau praktisi ya hukum ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Joko, Bapak sebagai senior pengalaman juga praktisi, kalau Bapak sebagai penasihat hukumnya langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau Bapak sebagai kuasa hukumnya yang pihak yang bangun tanah tadi, yang tua tadi, langkah-langkah hukumnya. Yang saudara tuanya tadi, untuk haknya tadi, haknya.
Terima kasih. Mas siapa Mas namanya Mas? Erwanto. Erwanto. Ini. Jadi ya tadi awal dari ini. Jadi lihat dulu tanah itu ada riwayatnya. Kalau itu tanahnya sudah sertifikat atau belum? D1 ini berarti petok dasar itu di situ ya. Itu ya. Iya. Jadi program satu warga satu sarjana bukan sekarang ya Pak ya. Sejak dulu sudah ada ya jadi ya. Kalau enggak itu. Jadi gini, Mas itu dilihat dulu, itu memang menempuh pendidikan itu biasanya orang-orang itu tidak termasuk bagian dari pembagian warisan. Itu saja. Jadi penempuh pendidikan, biaya pendidikan itu tidak termasuk dalam jatah harus diperhitungkan dengan warisan ya. Jadi memberikan biaya kuliah, memberikan biaya khusus. Ini tidak berhitungkan dengan harta warisan ditinggalkan. Iya. Ya. Iya, makanya itu disebut dulu yang dulu. Itu makanya kalau ini tanah sudah sertifikat itu kan riwayat kan ada semua. Sekarang kalau ini ada namanya petok yang tadi Mas Yohanes sampaikan tadi, ada petok D itu di sini ada semua. Dan di dalam petok D biasanya ada gini. Kalau melihat petok D itu melihatnya dari belakang Mas. Kalau kita bicara buat bukan dari muka. Kalau petok D dari belakang. Belakang tas sama si A, petok D nomor 9. Ya, itu dilihat. Oh, ini asalnya dari nomor 13. 13 dari mana? 13 dari nomor 19. Ada semua. Jadi ini alur dari perolehan hak atau namanya buku minggon. Dulu di desa itu setiap bulan, setiap minggu itu ada namanya itu riwayat tanah itu di situ. Dari mana? Ada semua. Makanya tanah ini apakah termasuk tanah yasan asli atau tanah gogol? Gogol tetap tidak tetap itu ada semua. Gogol tetap itu dulu sudah bisa diakui nggak milik. Di sana ada semua Mas dilihat itu sudah itu dilihat juga. Nah, apakah ini termasuk harta peninggalan? Nah, jadi yang dalam konteks pemberian pembagian waris itu yang diberikan di sekolah apa tidak ada itu tidak termasuk itu termasuk penerima sudah menerima waris. Kenapa? Kunci dari warisan apabila ada waris, ada harta yang diwariskan dan ada pewaris. Pewaris siapa? AB punya anak siapa? Dan ini apa anak ini basis dari hubungan perkawinan sah atau tidak? Kalau ada angkat, bagaimana ini membuat anak angkat? Ada semua. Tampak di sana, itu harus diteliti dulu. Ini penelusuran bukti, penelusuran hukum dan dokumentasi hukum di sini. Maknanya di sini. Itu dari kemana? Kalau ini masih tanah hiasan tadi, itu dia dari bawah tadi. Ini buktinya. Oh dia dari sini. Oh ini dari sini. Oh petok pelarian dari sini. Ya dari sini. Dan ini sekarang desa biasanya tidak jarang yang mau. Ya, ini yang berat. Tapi BPN kalau ini tanah yang belum sertifikat, ini pengajuannya di sini. BPN dari sini dari lurah. Makanya sekali-sekali saya akan sampaikan pada BPN, mengapa BPN harus takut digugat? Pak Joko, saya tuh sumpah Pak, pekerjaan saya itu sebagai bidang hukum itu hanya sidang seperti Pak Joko aja. Yang buatnya bukan saya, iya bukan salah Anda, ini salah dari pengajuan proses data. Ya, itu dari sana. Jadi lihat aja, kalau ini nggak ada bukti itu ya cukup berat. Mas, ditelusuri aja bukti itu, tampak kok.
sepanjang itu tanah itu ada tanah dari orang tuanya bisa diurus. Lah justru belum pecah itu yang lagi bagus. Karena kan tanah gini, tok nomor 19 di sini itu kan tak semua. Itu kan ada di dalam di belakangnya ada DT berapa, DT 3 itu menunjukkan tanah sawah, tanah tegal, tanah kering itu ada semua. DT itu singkatan, itu petunjuk, itu ada maksudnya. Ya, itu. Dan apa itu? Ini kalau dulu yang pintar di UNER itu adalah Mas ini, Prof. Iman itu. Ada politik hukum agraria, sekarang juga ada teman-teman itu. Jadi di sana itu ada. Ya, jadi dulu ya pemerintah Belanda itu pintar. Tanah, ya makanya kalau di dalam tanah yayasan itu tidak ada yang pasti. Ya. Lebarnya berapa? Atasnya luasnya 600 gitu ya. Tapi prakteknya lebih dari itu. Prakteknya. Mengapa? Ini untuk menghindari kalau ini ada pelebaran jalan, kamu tanya, nggak bisa ini gini. Luasnya berapa? Sini ada 600. Jadi lihat, diukur 500, 600. Berarti ini apa? Tanah negara. Jadi ada politik hukum agraria di sana. Nah, dulu ada politik hukum agraria apa? Orang Indonesia kan dibagi dua ya. Orang Indonesia asli dan orang Timur asing. Siapa Timur asing itu? Ya. Saya melihat teman-teman, mohon maaf ya ini ya, saya nggak menjaga. Teman-teman yang dari Chinese itu mesti ada namanya naturalisasi. Betul ya? Nah, itu. Saya pertanyaannya apakah orang-orang Eropa, ya, Belanda apa juga melalui proses itu? Ini PR bukan Anda. Siapa yang termasuk orang Timur asing? Sama Mbak. Orang termasuk Timur asing. Ya. Tionghoa, siapa lagi? Ya, sudah pinter. Kan pertanyaan saya, apakah hanya Tionghoa saja yang diwajibkan harus ada naturalisasi? Kan itu kita kritis. Bagaimana dengan yang lain? Anda yang bisa jawab. Nanti kira saya kompromi memprovokasi Anda. Ya, ya. Betul itu udah. Mas Yohanes tahu itu maksud saya. Ya, pokoknya itu aja. Kalau ini ngomong hukum kan mestinya kan harus dapat semua. Ya? Ya, itu. Ya, Wedi ini nggak mungkin orang Jawa, lebih mungkin ada turunan ini. Mungkin Indo, Mas. Ya, itu aja. Itu yang kita sampaikan. Ya, Dajan nanti ini hanya membuka cakrawala Anda demikian. Masih ada waktu, Mbak? Oh, bagus. Tanya lagi. Ayo. Tanya lagi. Ada 10 menit. Mahal ketemu saya itu makanya. Mas Manto. Ayo lihatkan. Yang di Zoom silakan. Belum ada yang bertanya di Zoom. Mungkin untuk peserta yang online yang ada di Zoom yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar. Atau mungkin yang di sini lagi ada yang mau bertanya. Yang cewek kayaknya belum deh. Mbak-mbaknya. Iya, dari tadi cowok. Sekarang yang cewek mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya. Gak ada Mas di Zoom. Ayo di sini. Ayo di sini ada yang mau bertanya? Yang cewek? Ya mungkin banyak. Oh tidak. Oh ya, monggo Mas Adi. Mau nanya lagi? Oh boleh. Eman ya Pak waktunya ya Pak. Ini Pak saya mau bertanya Pak. Nah, melihat peristiwa yang pernah saya ketahui bukan peristiwanya saya Pak. Nah, ada sebuah gugatan antara rakyat dengan pemerintah, yaitu dalam hal gugatan lingkungan. Nah, gugatannya tersebut yaitu gugatan citizen lawsuit Pak, yang mana yang digugat itu merupakan pihak dari pemerintah, tidak ada kaitannya dengan rakyat. Karena
yang memberi kebijakan itu pemerintah, maka pemerintah yang digugat oleh rakyat. Nah, di situ ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi, Pak. Nah, pada pengadilan tersebut diputus sela, yaitu ditolak putusan, yaitu ditolak, Pak, gugatan intervensi tersebut karena tidak mempunyai legal standing, Pak. Nah, oke, sudah diputus. Nah, gugatan tersebut ditolak juga, Pak, tidak dikabulkan oleh hakim. Lalu digugatlah lagi dengan gugatan organisasi, Pak, di pengadilan. Tiba-tiba pihak ketiga ini masuk lagi, Pak, mengajukan gugatan intervensi. Nah, di situ gugatan tersebut diterima oleh pengadilan, Pak. Yang sebelumnya ditolak pihak ketiga ini oleh pengadilan, lalu mengajukan lagi pada gugatan berikutnya diterima oleh pengadilan, Pak. Itu bagaimana, Pak? Masuknya pihak ketiga atau intervensi tadi itu dinyatakan diterima atau tidak ditolak? Ditolak, Pak. Gugatan pertama ditolak, Pak. Diputus sela, Pak. Gugatan itu gimana? Akhirnya gugatan dari institusi. Gugatan dari institusi tersebut tidak diterima, Pak. Di NU. Tidak diterima. Nah, NU. Ngapa? Alasan nggak diterima apa? Alasan tidak diterimanya tersebut tidak kurang alat buktinya, Pak. Misalnya ada kekurangan dari pembuktian, ditolak. Nah, digugatan lagi, Pak. Pihak ketiga ini mengajukan lagi dengan gugatan intervensi. Tapi di putusan sela itu diterima, Pak, gugatannya tersebut, Pak. Nah, dalam satu perkara tapi diajukan dua gugatan yang berbeda, apakah itu diperbolehkan, Pak, pengadilan itu menerima? Boleh. Jadi kan pihaknya lain. Sama, Pak. Satu itu rakyat, satunya itu lembaga. Ini, Pak. Rakyat menggugat pemerintah, Pak. Ya. Nah, karena atas kebijakannya diduga merugikan rakyat. Nah, pihak ketiga ini perusahaan, Pak, yang mengelola, Pak. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan sehingga rakyatlah yang menjadi korban. Nah, lalu rakyat ini menggugat pemerintah, Pak, di pengadilan dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit, Pak, yaitu negara yang digugat atas kebijakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat. Nah, pihak ketiga ini masuk, Pak, dalam gugatan tersebut melalui gugatan intervensi, Pak. Dalam gugatan pertama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi legal standing-nya, Pak. Tidak ada legal standing karena yang digugat rakyat itu pemerintah. Maka pihak ketiga ini tidak mempunyai legal standing karena tidak bisa memberikan keputusan, Pak. Kecuali pemerintah tadi yang memberikan keputusan. Iya. Sekarang yang digugat itu adalah besiking atau regeling? Regeling, Pak. Keputusan, Pak. Besiking, Pak, keputusan, Pak. Berarti ketun ya berarti ya? Di PN, Pak. PN juga keliru. Keliru kalau PN. Di PN itu. PN keliru. Iya. PN keliru kalau PN. Kalau ini besiking, itulah. Ini jadi juk teman-teman itu. Besiking, ini keputusan. Kalau keputusan itu berarti besiking, itu berarti di ranah pengadilan tata usaha negara. Gitu ya. Kalau ilegal itu jangan dicabut izinnya. Gitu. Dia itu ilegal kalau dicabut izinnya. Dan itu jadi tersenyum sama adik-adik mahasiswa itu. Legal, cabut aja izinnya. Itu temannya Yohanes itu. Kan nggak boleh. Makanya ini apakah ini besiking atau regeling? Kalau besiking ke tata usaha negara. Konsep dasarnya harus gitu, Mas. Saya nggak mau masuk ke sana lah. Sebenarnya saya dulu pernah ngajar itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.
Lain Mas, cukup? Iya. Habis, ini saya memberikan closing statement enggak? Saya ambil pikir apa ya anak pinter-pinter itu? Iya Pak. Iya. Gini. Ini sama Mbak Cantik saya suruh ngomong closing statement ya gini. Yang aktual aja ya, yang aktual. Janji itu sama dengan promise. Ya, ya, promise. Ya, janji lo ya. Jadi. Tapi kalau ini perjanjian itu berarti adalah diatur dalam pasal 1320 Jungto 1338 KUH Perdata. Artinya syarat perjanjian ada syarat subjektif dan objektif. Ya, tuh. Jadi kalau ini perjanjian itu harus dilaksanakan dengan etikat baik. Dan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang mengikat pada mereka yang membuat perjanjian. Artinya kalau Yohanes sama saya itu membuat perjanjian salah satu nggak menepati, itu adalah disu di pengadilan. Ya. Ya. Mungkin saya yang kontestasi atau Yohanes, ya itu. Ada macam-macam. Ada perjanjian itu dibatalkan atau tidak batalkan untuk prestasi dan sebagainya. Dengan ganti rugi dan sebagainya. Itu basic ilmu perjanjian. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang apakah janji-janji yang sama itu harus ditepati? Janji politik tidak ada tepati. Tidak ada. Tidak ada. Janji-janji tinggal janji. Ya. Tapi ada satu hal lagi, saya kan agak gaptek ini. Sekarang kok ada namanya di Solo kok gugat Gibran tentang ini, benar nggak saya? Saya nggak tahu, betul justru nggak tahu. Katanya gugat ada deal apa dengan itu. Pertanyaan saya, apakah ini menjadikan resah semacam ini? Apakah itu janji atau perjanjian? Karena digugat loh itu ya. Itu. Kalau janji kan tidak bisa dibuat. PM ya, isinya apa nggak tahu. Investasi. Jasa apa saya nggak tahu, jujur aja. Dan ini aneh, janji bisa diajukan di sini. Karena dalam saya pernah dengar itu Al-Fadhu Jain, janji adalah utang. Katanya gitu, kata ajaran kebaikan itu. Sekarang kita bandingkan, apakah janji termasuk NCD overscom atau twice overscom? Wallahu alam, ada yang bisa, dan nanti malam akan dibuktikan dalam debat. Itu ya. Itu yang kita sampaikan. Oke, terima kasih. Ada kurang lebih yang kami sampaikan, mohon maaf. Dan nanti Bu Sim bisa catat nomor HP saya. Sewaktu-waktu di kantor saya sudah ada dengan Geja Selatan 24, HP Jawa 081, ya 081 330 369 275. 675 275 sorry 275 awak bingung aku ya 330 369 275 ya. Jadi saya akan senang tapi ada komunikasi, saya senang nggak dapat teman ya, dapat sahabat ya. Itu nggak apa-apa itu kewajiban hukum di pasal 22 itu kan ada advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu perintah undang-undang. Apa-apa. Tapi saran saya, Anda jangan pengen cepat kaya karena advokat. Nah, jangan. Nanti beda ceritanya, Mbak. Nah, itu aja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan salam sehat. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangannya untuk Pak Joko, pemateri kita pada sore hari ini.
Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dan jawaban yang sangat luar biasa pada sore hari ini, Bapak. Saya Dian Wahyuni selaku moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama terlebih dahulu. Saya sendiri. Iya. Kita nggak Pak? Iya. Aplikasi satu tanah. Oh iya, Cuma ini loh, kata. Kan soalnya rahasia. Kita putih tidak pernah apa. Terima kasih.